Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jami masyayikhina mu'allif hadha kitab Syekh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Abrar yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Tafsir Jalalain. Pembahasan kita sudah sampai pada surah Yasin, ayat terakhir kemarin yang kita baca, yaitu ayat ke-32. Surah Yasin ayat ke-31 dan 32 ini khotob atau yang diajak bicara adalah orang-orang kafir Mekah. Salah satu ciri dari kafir Mekah itu saat itu, sifat mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, Allah. Siapa yang menciptakan bumi, Allah. Siapa yang mengatur malam dan siang, Allah. Allah yang menciptakan semua itu. Kalau ditanya orang-orang kafir Mekah saat itu, Allah. Nah, kenapa kalian kemudian tidak mempercayai kehidupan setelah dunia ini? Kekurangannya di situ. Mereka iman kepada Allah tapi tidak percaya kalau nanti setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi. Ini ciri khas kafir Mekah saat itu. Kebanyakan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Kebanyakan mereka mengingkari bahwa tulang belulang yang sudah kering, jasad-jasad yang sudah semuanya sudah tidak terkumpul lagi, ini bisa dibangkitkan oleh Allah. Mereka mengingkari ini. Padahal semua itu masih dalam bingkai hal-hal yang jaiz atau mungkin. Dalam ilmu tauhid itu, hadirin, ada sesuatu yang sifatnya itu jaiz atau mungkin. Ada yang wajib secara akal, ada yang mungkin secara akal atau jaiz secara akal, ada yang mustahil secara akal. Kebangkitan atau orang udah habis semuanya, tinggal tulang belulang, atau habis sama sekali gak ada apa-apanya, itu dibangkitkan oleh Allah, bangkit kembali utuh, itu termasuk perkara yang jaiz, perkara yang mungkin secara akal, bukan mustahil. Beda lagi kalau yang mustahil. Mustahil itu sesuatu yang akal aja nggak terima, itu mustahil. Kalau kebangkitan itu bukan mustahil tapi mungkin. Cuma aja akal kita jarang melihat yang seperti ini. Saya kasih contoh begini. Dalam pelajaran tauhid atau akidah sering saya sampaikan, saya kasih contoh begini. Sesuatu yang sifatnya wajib itu akal pasti nerima. Contohnya bapak lahirnya pasti ngedulin anak. Itu apa enggak? Wajib akal. Kebalikannya mustahil secara akal. Apa itu? Anak lahir ngedulin bapaknya, mustahil. Itu dua mudah. Yang wajib sama yang mustahil lawannya. Contoh lagi misalnya, keseluruhan lebih besar dibanding sebagian, mustahil.
Jadi wajibnya gimana? Wajibnya keseluruhan itu lebih besar. Saya ulang, keseluruhan lebih besar dibanding sebagian. Wajib, akal wajib 5. Mustahilnya bagaimana? Mustahilnya sebagian lebih besar dibanding keseluruhan. Udah bolak-balik yang wajib sama yang mustahil yaitu aja secara akal. Termasuk juga yang wajib secara akal yaitu Tuhan itu satu, wajib secara akal. Mustahilnya Tuhan lebih dari satu, itu mustahil. Nah, adapun kebangkitan sudah tulang belulang yang sudah rapuh, yang sudah tepok semua, sudah tidak ada sisanya, Allah bangkitkan, itu bukan perkara yang mustahil, hadirin. Itu perkara yang mungkin, termasuk mukjizat tongkat Nabi Musa ini bisa membelah lautan, kemudian Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Ini bukan perkara yang mustahil, ini perkara yang sifatnya mungkin sangat mungkin terjadi. Mustahil dan wajib itu hanya sedikit yang tadi saya sampaikan, itu aja. Nah, adapun kejadian luar biasa seperti mukjizat, karomah pada para wali misalnya, ini bagian dari mungkin dan Allah sangat mudah untuk menghadirkannya. Nah, yang seperti ini orang-orang kafir Mekah ingkar karena mereka itu tidak pernah melihat yang seperti itu. Akal kita sebenarnya, Bapak-bapak hadirin, akal kita itu sebenarnya nggak mengingkari, cuma asing begitu aja sebenarnya. Kalau saya keluarin dari lekar ini misalnya, saya keluarin duit 1M, percaya apa enggak? Dari lekar misalnya, mustahil apa enggak? Enggak. Kalau yang bilang mustahil berarti belum paham. Mustahil apa enggak? Enggak mustahil. Itu perkara yang mungkin. Cuma akal kita asing aja. Akal kita asing, nggak biasa-biasanya Ustaz. Nggak biasa-biasanya. Maka kadang-kadang akal menghukuminya sebagai luar biasa gitu aja. Di luar kebiasaan. Bahasa Arabnya khariq lil 'adah. Cuma di luar kebiasaan aja. Tapi akal tidak menyebutnya mustahil. Nah, kalau yang mustahil itu bagaimana? Kalau mustahil, ini anak saya lahirnya di luar dia sama saya, itu mustahil. Tapi kalau saya ngeluarin duit 1M dari lekar, mustahil apa mungkin? Mungkin. Cuma akal kita asing gitu aja. Akal kita asing, tumben-tumbenan bisa ngeluarin duit gitu, kayak sulapan. Ini bukan perkara yang mustahil, hanya mungkin istilahnya, mungkin atau jaiz secara akal kita tetap menerima, cuma kelihatan asing, gharib istilahnya, hanya asing saja. Sebenarnya kan sama Bapak ini. Waktu kita melihat telur misalnya, itu karena kebiasaan aja kita, karena kebiasaan telur kuning sama putihnya, itu nggak diapa-apain sama ibunya ayam tuh, kagak diapa-apain, nggak dikasih makan, nggak tahu-tahu jadi bulu, kemudian jadi anak ayam netes, padahal ibunya nggak ngapa-ngapain. Itu karena kita kebiasaan melihat itu, akhirnya kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa aja. Padahal itu adalah sesuatu yang sebenarnya mengagumkan, sesuatu yang sebenarnya menakjubkan, dan sesuatu yang sebenarnya sama halnya dengan tadi saya ngeluarin duit 1M dari lekar. Kalau udah kebiasaan tiap malam Sabtu saya keluarin, Bapak nggak bilang luar biasa lagi, biasa aja. Maka akal udah mulai akrab, maka itu disebut sebagai mungkin juga. Cuma kemungkinan yang besar, dan akal sudah akrab dengan itu. Kebangkitan seperti yaumul mahsyar nanti, kemudian orang-orang dikumpulkan, wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdharun, bahwa semua itu mereka dan juga kita akan Allah kumpulkan nanti di sana. Bedanya orang-orang kafir itu dikumpulkan muhdharun, dengan cara paksa, ditarik paksa. Ini semua adalah hal-hal yang sifatnya itu mungkin atau jaiz secara akal, sama sekali tidak mustahil. Ini orang-orang Arab semua mengingkari, mereka nggak sampai akalnya seperti itu. Mereka tidak sampai, dan tidak ada pembagian atau tidak ada cara berpikir logis yang dalam akidah atau dalam tauhid itu harus kita bagi. Dalam akidah atau dalam tauhid itu kita harus bagi. Dalam akal kita pembagian ini, dan ini pasti diterima oleh akal kita, bahwa perkara itu ada yang wajib akli seperti contohnya tadi, anak lahir belakangan, bapak lahir duluan, wajib akli. Ada yang mustahil akli. Mustahil itu akli bagaimana tuh?
Mustahil akli seperti bapak lahir belakangan, anaknya duluan, mustahil akli. Nah selebihnya perkara luar biasa, perkara yang sifatnya itu menakjubkan atau perkara yang disebut dengan khariqul adah, mukjizat, karomah, itu semuanya jaiz akli atau mungkin akli. Kekuasaan Allah atau kudrah Allah ada pada bagian yang ini. Ada bagian-bagian yang jaiz yang mungkin ini Allah sangat kuasa dan bisa untuk membuat semuanya itu. Nah kita harus bagi dalam akal kita pembagian yang seperti ini, wajib akli, mungkin secara akal atau mungkin akli, dan juga mustahil secara akli. Kebangkitan atau al-ba'ats ini suatu yang sifatnya mungkin, bukan suatu yang sifatnya mustahil. Oleh karenanya pada ayat yang berikut ini Allah kemudian menyampaikan kepada orang-orang Mekah saat itu dan juga kepada kita tentunya, bahwa diantara tanda-tanda bahwa Allah bisa menghidupkan yang mati, karena itu bukan hal yang mustahil, itu sangat mungkin. Diantara tanda-tandanya adalah di ayat 33 berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liyakulu min thamarihi wa ma 'amilat aydihim afala yashkurun. Wa ayatul lahum, dan itu adalah sebuah tanda kekuasaan, sebuah ayat untuk mereka. Maksudnya orang-orang kafir Makkah. Alal ba'thi, atas kebangkitan, ini jadi khabar muqaddam, mubtadanya al-ardu. Jadi khabarnya didahulukan, mubtadanya yang ini al-ardu. Adalah merupakan kekuasaan, adalah merupakan tanda bukti kekuasaan Allah untuk orang-orang kafir. Al-ardul maitatu, yaitu bumi atau tanah yang mati. Bitakhfif wa tasydid, boleh kita baca al-ardul maitatu, al-ardul mayyitatu. Bumi yang mati, ahyainaha, kami hidupkan bumi yang mati itu. Bil ma'i mubtada'an, kami hidupkan dengan air, ini sebagai mubtada'an. Wa akhrajna minha habban, dan kami keluarkan dari bumi yang mati itu habban, biji-bijian, kal hintoti, seperti gandum. Faminhu yakulun, dan dari sanalah, dari biji-bijian itu, yakuluna, mereka pada makan. Wa ja'alna fiha jannatin, dan kami jadikan fiha, di dalam bumi yang mati itu, jannatin, kebun-kebun, basatin, yaitu bustan, kebun-kebun, min nakhili wa anabin, min nakhili wa anabin, dari kurma dan anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan dari bumi yang mati, minal uyun, dari mata air ay ba'diha, sebagian mata air. Liyakulu bin thamarihi, agar kalian makan, agar mereka makan dari buah-buahnya. Bi fathataini wa dhammataini ay thamaril madhkur min an-nakhil wa ghairihi. Boleh dibaca liyakulu min thamarihi, boleh fathatain atau dhammatain. Ya, min thumurihi, liyakulu min thumurihi wa ma amila suaidihim. Itu wa ma amila suaidihim ay lam ta'mal as-thumur, yaitu apa yang tidak engkau lakukan, lam ta'mal, alladzi lam ta'mal, yang engkau tidak memperbuat as-sumura, akan buah-buahan. Afala yashkurun, apakah mereka tidak bersyukur? Umahu, akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala alaihim, kepada mereka. Tanda atau bukti yang sangat kuat menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Allah itu sangat mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati nanti di hari kebangkitan. Gampang, yaitu tanah yang tandus, kering kerontang, udah kemarau berbulan-bulan, kelihatannya kan nggak ada apa-apanya, kelihatannya habis, nggak ada kehidupan itu di dalamnya. Semua pada mati, hewan ternak yang di sekitar situ, satu kampung pada mati semua. Dalam tanah udah pecah-pecah semua, yang burung-burung yang namanya cacing juga udah nggak ada, semuanya habis. Ini kemudian cuma Allah siram dengan satu kali hujan saja. Allah siram dengan satu siraman hujan saja, sekali doang hujan, padahal air doang itu isinya.
Itu air hujan nggak ada yang dicampur dengan vitamin, misalnya vitamin tumbuhan, nggak ada. Air hujan begitu aja. Tapi dengan siraman hujan dari Allah, dari langit, ini tiba-tiba bumi yang tadi mati itu bisa hidup kembali. Bumi yang tadi mati itu kemudian bisa menumbuhkan biji-bijian. Jamaah rahimakumullah, kalau kita renungkan, ya memang demikian. Tanah, lihat di tanah. Kita lihat di sini mungkin pohon mangga misalnya, pohon mangga. Emang kalau kita gali tanah itu pernah ada yang namanya mangga gitu? Kan nggak ada, akar begitu aja ya, nggak ada apa-apanya. Terus kalau kita gali lagi, emang tanah yang buat nanam mangga di sebelahnya ada pohon pisang misalnya, sama yang buat nanam pisang, emang beda? Kan enggak. Tanahnya itu juga, airnya juga itu juga, tapi Allah tumbuhkan rasanya beda-beda, nggak ada yang ketukar. Iya, mangga rasanya rasa mangga karena pohonnya pohon mangga, pisang ya rasanya rasa pisang karena memang pohonnya pohon pisang. Itu dari tanah yang demikian, tanah yang sama, airnya air hujan yang sama. Ini Allah hidupkan, kemudian Allah tumbuhkan, dan dari tumbuhan-tumbuhan itu kemudian kita makan. Mereka juga orang-orang itu makan dari tanah yang sama, dari air yang sama. Dari sini aja sebenarnya sudah terbantahkan bahwa dugaan salah orang-orang kafir Quraisy saat itu, orang kafir Mekah yang menyatakan tidak ada itu yang namanya kebangkitan, ini sudah terbantahkan, sudah patah di situ, sudah salah. Karena buktinya dari yang tidak kelihatan ada bijinya, yang tidak kelihatan ada tumbuhannya, ini bisa Allah tumbuhkan dan bisa Allah jadikan buat kita makanan-makanan buat kita. Itu kalau kita renungkan hadirin, tumbuhnya pohon, kemudian berbuah dari pohon itu, buahnya itu dimakan sama kita, itu sebenarnya sesuatu yang sangat ajib, sangat menakjubkan. Cuman aja kita jarang perhatiin begitu. Cuman aja kita kebiasaan melihat itu. Biasa melihat, biasa ada mangga, melihat biasa ada pisang, biasa. Jadi gimana ya, jadinya kayak sesuatu yang biasa aja. Karena memang di mana-mana ya begitu. Jadi tidak ada yang mengagumkan, padahal itu ada sesuatu yang mengagumkan. Kita coba dah, emang ada yang bisa petani yang paling jago atau profesor yang paling botak sekalipun misalnya, coba dah itu bikin pisang, jangan dari tanah cuma, jangan dari tanah, dari apa kek, jangan dari sesuatu yang memang Allah pernah tumbuhkan, bentuknya tanah atau yang lain, jangan, nggak akan ada yang bisa. Itu semua yang menumbuhkan adalah Allah. Ini adalah sesuatu yang sifatnya menakjubkan, sesuatu yang sebenarnya ini benar-benar tanda kekuasaan Allah, tanda kudrah atau maha mampunya Allah, maha bisanya Allah untuk membangkitkan semua yang mati. Dari yang mati kemudian Allah jadikan yang hidup. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah menghidupkan, Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kita ini kan dari benda mati semuanya. Allah keluarkan kita dari yang mati. Karena kita asalnya dari makanan-makanan itu, makanan yang dimakan sama bapak-bapak kita. Tapi Allah bentuk khusus yang namanya nutfah, yang namanya sperma, Allah bentuk khusus. Dari yang mati Allah ciptakan yang hidup, dan dari yang hidup Allah ciptakan yang mati lagi. Maksudnya ya kembali lagi ke tanah lagi, buang sesuatu yang dibuang oleh kita yang hidup ini bentuknya benda-benda mati. Dan demikian betapa banyak siklus kehidupan, betapa banyak siklus mikroorganisme atau organisme yang memang kelihatan oleh kita, binatang-binatang itu, tumbuhan-tumbuhan itu yang sangat menakjubkan sebenarnya kalau kita renungkan. Di sini bedanya saudara, bedanya hadirin. Kalau tadi akal menyebutnya itu gharib, asing, menurut akal ada onta keluar dari batu, asing. Tapi kalau udah sering mah nggak asing lagi udah. Sama halnya dengan biji keluar dari tanah, pertama kali orang pasti asing. Nah begitu sering maka disebut itu sebagai sesuatu yang ada. Ada kebiasaan adat, udah adat kebiasaan begitu. Maka yang ada kebiasaan, akal kita menganggapnya itu
menganggapnya itu sebagai sesuatu yang sifatnya akrab, sesuatu yang sifatnya biasa. Kalau kita baru pernah melihat, pasti kita merasa bahwa itu asing dan sangat menakjubkan. Demikian juga kebangkitan atau yaumul ba'ats yang diingkari oleh orang-orang kafir Mekah. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat gampang, yang sangat mudah untuk Allah. Allah di sini menyampaikan tanah yang mati kami hidupkan, kemudian kami tumbuhkan di dalamnya, kami tumbuhkan dari dalamnya biji-bijian di mana kalian semua makan, dan juga kami jadikan di dalam tanah yang tandus, yang kering itu kami jadikan taman-taman, kami jadikan kebun-kebun di mana air mengalir di dalamnya. Kalau udah ada pohonan, kalau udah ada tumbuh-tumbuhan, itu berarti di dalamnya udah ada air, udah nyimpen air, dan itu sudah sunnatullah, udah hukum dari Allah. Kami alirkan di dalamnya itu mata air. Padahal tadinya kering, benar-benar. Sangat mudah untuk Allah membuat yang seperti ini. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang sifatnya mustahil, gampang banget dibuat Allah. Ini mungkin, ini sesuatu yang mungkin dan kita bisa menerima, akal kita bisa menerima. Hanya saja tadi ini terasa asing dan kita belum mau merenungkannya. Harusnya kita sudah merenungkannya, kita belum sering merenungkannya. Afala yashkurun. Nah, dengan demikian, apakah mereka orang-orang kafir Mekah itu tidak bersyukur terhadap tumbuhan-tumbuhan yang memberikan gandum untuk mereka, tidak bersyukur terhadap mata air yang sudah mereka minum? Itu semuanya bukan bolehnya mereka, itu semuanya bukan kerjaan mereka, Allah yang kerja di situ. Gampang Allah untuk menghidupkan, membangkitkan yang mati dari tanah yang kering kerontang, itu sangat mudah. Atas dasar ini maka terbantahkan orang nanti dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, itu mustahil, terbantahkan karena sangat mudah untuk Allah membangkitkan kembali. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi khalaqal azwaja, dan maha suci zat yang menciptakan pasangan-pasangan atau beraneka ragam, keragaman-keragaman, al-asnafa, yaitu keragaman-keragaman, kullaha, semuanya, mimma tumbitul ardu, dijadikan atau diciptakan, mimma tumbitul ardu, dari apa-apa yang menumbuhkan oleh bumi. Maksudnya dari apa-apa yang ditumbuhkan oleh bumi, minal hububi wa ghairiha, yakni berupa biji-bijian dan selain biji-bijian, wa min anfusihim, dan dari diri mereka, minadz dzukuri wal inath, dari laki-laki dan perempuan, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang mereka tidak ketahui, minal makhluqatil ajibati, yaitu dari makhluk-makhluk yang ajaib atau yang mengagumkan, al-gharibati, yang asing. Tanda kekuasaan Allah, Allah maha mudah, maha gampang untuk menghidupkan tanah yang mati, kemudian menjadikan dari tanah itu tumbuh-tumbuhan, bisa kita makan, bisa dijadikan taman oleh Allah, di mana kita mengambil kenikmatan dari situ. Sangat mudah. Oleh karenanya maha suci. Subhanalladzi khalaqal azwaja, maha suci Allah, zat yang menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan. Khalaqal azwaja, dan Allah ciptakan itu semua dari mimma tumbitul ardu, dari yang ditumbuhkan oleh tanah. Semuanya dari tanah, saudara. Semuanya dari tanah. Apa yang ada di permukaan bumi ini semuanya asalnya dari tanah. Kita dari tanah, makanan kita dari tanah, semuanya. Semua makanan kita dari tanah. Paling yang enggak, ya pokoknya yang hidup, yang sifatnya hidup, makhluk hidup, bernyawa, apalagi yang paling sempurna kayak kita manusia ini, semuanya asalnya dari tanah. Allah ciptakan semua berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan. Kemudian juga Allah ciptakan bukan hanya yang terlihat, tapi sesuatu atau makhluk-makhluk, wa mimma la ya'lamun, yaitu dari makhluk-makhluk yang kita tidak pernah tahu. Artinya hadirin, masih banyak
yang belum terkuak rahasia-rahasia Allah. Masih banyak yang belum diketahui oleh manusia, makhluk-makhluk Allah. Binatang-binatang aja itu masih sangat banyak yang belum bisa diteliti oleh manusia. Kalau di daratan aja sekian ribu spesies, belum lagi yang di lautan. Di lautan di kedalaman sekian ribu kilometer ada lagi spesies yang berbeda. Ini udah sangat beragam, dan semuanya Allah ciptakan berpasang-pasangan. Allah ciptakan ada laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Itu yang bisa kita tahu. Belum lagi yang tidak kita ketahui atau belum kita ketahui. Wa mimma la ya'lamun. Banyak yang tidak kita ketahui. Seperti makhluk-makhluk Allah yang memang tidak kasat mata atau yang memang sengaja Allah rahasiakan. Artinya semua ini memang di bawah qudrah, di bawah kekuasaan Allah. Semua di bawah kekuasaan dan juga kemampuan Allah, kebiasaan Allah. Allah Maha Mampu, Allah Maha Kuasa untuk menumbuhkan segala sesuatu itu dari tanah. Semuanya berasal dari tanah. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Saya mah kagak makan ini, Ustaz, kagak makan tumbuh-tumbuhan. Saya makannya mah daging. Daging ikan saya makannya, nggak makan saya yang dari tanah-tanah itu. Pokoknya hewan bernyawa. Itu sapi, itu ikan makannya dari mana, Pak? Dari tanah juga tetap. Semuanya dari tanah. Tanah yang kemudian menghidupkan, tanah yang kemudian memberikan kehidupan. Ini juga yang membuat iblis waktu itu salah sangka kepada Nabi Adam. Kan iblis disuruh oleh Allah sujud kepada Nabi Adam. Iblis bilang, ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya mah lebih bagus ya Allah, engkau ciptakan saya dari api, tapi dia ada engkau ciptakan dari tanah. Sepintas kayak bener nih. Namanya tanah kan tempat kotor. Semuanya baliknya ke tanah semuanya. Ya orang kencing baliknya ke kanan, orang buang air besar baliknya ke kanan, semua yang kotor udah baliknya ke kanan. Kalau api enggak. Api itu naik sifatnya, nggak ada yang jatuh, pasti tinggi. Yang namanya api itu tinggi, pasti naik ya. Memang sifatnya itu pasti dia naik karena lebih ringan dibanding tanah. Iblis salah sangka bahwa sesungguhnya dari api, apa sih yang bisa dihasilkan oleh api selain gosong, selain abu. Yang bisa diciptakan oleh api itu ya hanya abu itu doang. Kalau nggak abu, udah habis. Kalau api terus-terusan membakar tanpa akal atau tanpa pengelolaan dari manusia, itu akan menghancurkan semuanya. Nggak akan ada yang sisa semuanya. Pohon-pohonan habis, kemudian rumah habis. Itu gara-gara api. Nggak ada yang bisa diambil manfaat dari api kalau tidak dikelola. Beda sama tanah. Tanah kelihatannya kotor, tapi semuanya dari tanah. Iblis nggak melihat ininya nih. Iblis nggak melihat bahwa tanah meskipun dia rendah, tapi segalanya muncul dari tanah. Api meskipun dia itu tinggi, tapi tidak ada yang bisa dihasilkan oleh api itu kecuali arang dan juga abu. Nggak ada yang bisa menumbuhkan. Api tidak bisa menumbuhkan apa-apa. Nah, tanah di sini meskipun rendah, Allah jadikan perumpamaan al-ardul maitah, dari tanah yang mati, tanah yang tandus, yang tidak ada kehidupan lagi. Ini Allah tumbuhkan semuanya. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idzahum mudlimun. Dan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah lahum untuk mereka orang-orang kafir alal qudratil azimah, atas kekuasaan yang besar. Al-lailu bermula malam, naslahu ay nufassilu minhun nahar, kami pisahkan dari malam, an-nahara akan siang. Fa idzahum mudlimun, maka tiba-tiba mereka itu kegelapan. Maksudnya dakhiluna fil dhulam, semuanya masuk ke kegelapan. Kalau tadi tanah yang Allah jadikan sebagai perenungan, bisa mengeluarkan semua makhluk berpasang-pasangan, semuanya asalnya dari tanah.
Sekarang Allah membuat renungan lagi agar kita bertadabbur, agar kita berpikir, yaitu tanda kekuasaan Allah yang namanya siang dan malam. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Siang dan malam ini bukan main-main Allah ciptakan. Allah ciptakan siang itu memang untuk bekerja, untuk mencari makanan atau mencari pencarian makhluk-makhluk Allah. Malam Allah ciptakan untuk istirahat. Dan ini silih bergantinya siang dan malam ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Kenapa kok kita biasa-biasa aja? Karena kita udah kebiasaan lihat gitu aja. Kalau baru lihat pasti kita merasa, Masya Allah, ini kok bisa ada siang, kok bisa ada malam. Ini sangat menakjubkan. Yang bisa merasakan itu sesuatu yang ajib, sesuatu yang tadi al-makhluqatil ajibah, makhluk-makhluk Allah yang mengagumkan, yang ajaib. Ini yang bisa merasakan hanya kita-kita orang yang suka merenungkan itu, orang-orang yang suka tafakkur, orang-orang yang suka tadabbur. Oleh karena sering di Al-Quran disinggung, disindir, afala ta'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Emang gak mikir apa? Emang gak pada merenung apa? Emang gak pada menggunakan akalnya apa? Karena semua yang ada di hadapan mata kita, semua yang ada di hamparan wujud ini, di hamparan eksistensi ini, semuanya adalah bagian dari kekuasaan Allah, termasuk siang dan malam. Siang dan malam itu Allah ciptakan sedemikian rupa, Allah atur bagaimana datangnya waktu siang, bagaimana datangnya waktu malam, dan gak ada yang berhentiin. Nggak ada yang bisa, nggak ada yang berani, atau nggak ada yang bisa ngeberhentiin malam. Ntar ya malam datangnya belakangan, datangnya agak lambat, nggak ada. Paling itu, saudara, kalau kita lihat paling panjang itu ya, paling panjang malam itu, siangnya datangnya telat misalnya, paling panjang ya cuma 14 jam, nggak bakal lebih. Ada waktu-waktu di antara 1 tahun itu, ada waktu-waktu di mana siang dengan malam jumlahnya sama-sama 12 jam. Jadi seorang 12 jam. Tapi ada waktu-waktu di mana malamnya itu lebih panjang, siangnya pendek, atau siangnya yang lebih panjang, malamnya pendek. Cuma kalau malamnya lebih panjang, paling panjang itu cuma 14 jam. 14 jam. Ini kalau sekarang nih lagi di malamnya nih seimbang nih sekarang. Nanti ada bulan-bulan di mana malamnya itu dikit, malamnya itu cuma 10 jam, siangnya 14 jam. Jadi subuh udah jam 4:05, udah subuh. Jam 4:05 udah subuh. Nanti udah ya setengah 6 matahari udah tinggi banget. Nah terus maghribnya juga agak tua, maghribnya jam 6 lewat juga. Nah ini siangnya lebih panjang dibanding malamnya. Ini ada putaran ini dalam 1 tahun. Nah tadi saya katakan, meskipun tertunda seperti itu, tetap tidak ada yang bisa memberhentikan dan mengatur, cuma Allah yang mengatur siang dan malam itu. Nggak akan ada yang bisa mengatur pergantian siang dan malam. Dan ini lagi-lagi adalah ayat, lagi-lagi adalah tanda kekuasaan Allah untuk kita renungkan, supaya kita benar-benar merasa bahwa betapa Allah itu sangat mampu, sangat kuasa untuk menjadikan apapun, untuk menciptakan apapun, selama masih dalam mungkin akli, selama masih dalam sesuatu yang sifatnya jaiz. Tafakkur, tadabbur itu ada 4 macam hadirin. Yang pertama kita dianjurkan tafakkur itu, yang pertama kita tafakkur, kita memikirkan tentang nikmat-nikmat Allah pada kita. Tafakkur. Udah banyak sampai umur sekian, umur 40, betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Badan dipakai buat sholat enak, dipakai buat tahlilan enak, pulang tahlilan juga masih bisa lagi ibadah malam. Orang sini begitu semua kan ya? Semuanya itu saya tahu. Ya, semuanya
itu nikmat yang Allah berikan kepada kita direnungkan. Perenungan tentang nikmat-nikmat Allah ini akan menimbulkan mahabbah atau cinta kita kepada Allah. Ada tafakur, ada perenungan, memikirkan ayat-ayat Allah yang seperti ini, yaitu malam dan siang. Telur tadi telur, nama kok bisa begitu? Ayam, namanya ayam sama anaknya kok bisa sayang banget? Kalau kita itu dipatok, kita benar-benar itu sama ibunya ayam. Kok bisa begitu? Itu semua kita renungkan. Ini akan menimbulkan rasa haibah atau rasa takut kita pada Allah. Ada tafakur yang arahnya kepada kekurangan-kekurangan kita. Umur udah segini tapi ibadahnya masih segini, kekurangan. Sholat kadang-kadang ingatnya waktu takbiratul ihram doang, habis itu mah nggak tahu kemana. Kekurangan kita. Wudunya masih begini, ngajinya masih begini, masih belum ikhlas. Terus kita pikirkan kekurangan-kekurangan diri sendiri, maka ini akan menimbulkan rasa takut kita kepada Allah dan akan naik harapan kita kepada Allah. Tafakur atau kadang-kadang disebut juga dengan tadabbur, ini sangat dianjurkan, antara lain untuk menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau kita bisa seperti ini hadirin, bisa muncul rasa takut kita kepada Allah, itu ulama yang benar. Ulama yang benar itu ulama yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Hanya ulama, hanya orang-orang yang berilmu yang bisa merasakan takut kepada Allah dan takut. Gimana caranya takut? Tadi tafakur. Tafakur atau berenung tentang penciptaan Allah, tentang kekurangan-kekurangan diri, tentang nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita. nikmat rasanya bisa buat ngaji, buat baca Fatihah enak, bibir kita enak banget buat baca Fatihah kan ya, nggak ada yang minyon atau nggak ada yang kurang, semuanya itu kan udah la ilaha illallah, la ilallah, enak banget buat itu udah nikmat semuanya itu. Napas lancar-lancar aja, nggak dipakai oksigen. Ini semua nikmat yang harus kita renungkan agar muncul rasa takut dan juga sekaligus muncul cinta kita kepada Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ayat 39 kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.